Iyalah, kita mulailah dulu. Ya, Nang, boleh Inang lah Ya, membuka. membuka. Sebelum kita memulai sermon, mari kita berdoa. Apa yang ada di dalam surga, pada malam hari ini kami berkumpul bersama teman-teman pelayanan untuk sermon sekolah minggu tanggal 9 Mei. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang belum dapat hadir berkumpul bersama kami, entah yang masih dalam perjalanan, dalam aktivitasnya, berkatilah juga mereka dengan segala aktivitas mereka. Kami juga ingin memohon untuk Amang Pendeta, agar Amang Pendeta dapat menyampaikan seluruh materi kepada kami, hingga kami dapat mendapatkan pelajaran dari apa yang Amang Pendeta jelaskan, dan kami dapat terapkan kepada kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin memohon ampun jika dalam 1 minggu ini, 2 minggu lalu kami berbuat kesalahan. Ampunilah segala dosa kami, Bapa, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, doa ini kami panjatkan hanya melalui Putramu, Yesus Kristus. Amin. Amin. Tema kita tanggal 9 Mei, Amanat Agung Yesus. Tadi pembicaranya itu Samuel, Firman, pemandu geraknya Neti, MC Inang Pendeta, doa nanti penetua. Kami saya beri tempat untuk Amang Pendeta menjelaskan. Oke, Nang. Bentar, Nang, ya. Saya coba cari share screen-nya. Ya. Terima kasih, Nang Melody dan kehadiran abang kakak GSM sekalian di dalam sermon kita pada saat ini, di mana bahan sermon di tanggal untuk hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan tema firman-nya nanti adalah Amanat Agung Yesus, atau bahasa Inggrisnya The Great Commission. Untuk pembacaan nats, kami serahkanlah kepada Lae Samuel Nenggolan ya, untuk membacakannya. Samuel, masih bergabung? Tolong dibacakan lah ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, terima kasih Samuel atas pembacaannya. Tujuan pembelajaran tetap ada 3, yaitu menjelaskan arti amanat agung Yesus. Kemudian yang kedua, menceritakan pengalaman ASM dalam menyaksikan imannya di kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang ketiga, ASM dapat mengungkapkan tekad untuk melaksanakan amanat agung Yesus di dalam kesehariannya. Yang pertama, di dalam teks kita tadi, abang kakak GSM, ada disebutkan Bukit Galilea. Ini gambar yang saya ambil dari internet. Ini ada Danau Galilea dan di sekitarnya ada pebukitan, tempat yang indah. Walaupun belum pernah ke sana, setidaknya kita bisalah melihat-lihat ya, karena kemajuan teknologi dan informasi. Semoga bisalah kita ASM, GSM ini ya, retreat ke Yerusalem, biar bisa nanti menceritakan kepada ASM kita. Jadi memang Bukit Galilea ini, abang kakak GSM, menjadi tempat perjanjian Yesus
akan menemui para murid setelah ia bangkit. Nah, yang menarik dari Galilea ini, bahwa di dalam Alkitab ada informasi kita temukan kalau tidak pernah ada nabi yang memberitakan kabar baik berasal dari kota Galilea ini. Dan disinyalir kota ini adalah tempat atau kumpulan dari orang-orang yang berdosa. Les Samuel, ada Alkitab di dekat layar. Kalau Alkitab ada, memang. iya, kalau ada boleh dibaca ya, Yohanes 7 ayat 52, atau siapapun kita yang ada Alkitab di sekitar kita coba melihat Galilea ini dari dekat. Dan nanti ada yang mempersiapkan juga Lukas 13 ayat 2. Yohanes 52. 7 ayat 52. Yohanes 7 ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nah, itu dia yang dibacakan Ninang Lydia tadi kan. Tidak ada nabi, berarti tidak ada kabar baik yang berasal dari kota Galilea. Kemudian Lukas 13 ayat 2, ada yang bisa membacakan? Lukas 13 ayat 2. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea, ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu." Nah, jadi ada indikasi kota ini tempat orang berdosa dan tidak mungkin penyebaran kabar baik diawali dari kota ini. Karena sekali lagi kota ini tidak pernah menjadi asalnya kota nabi. Nah, tetapi Yesus menunjuk para murid bertemu di Galilea, di suatu bukit untuk merencanakan pekabaran Injil. Kenapa harus di bukit? Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, bukit adalah tempat Allah sering menyatakan kemuliaannya. Nah, di dalam Injil Matius, apakah GSM, bahwa setidaknya penulis Injil Matius menyebut ada 5 bukit di mana Yesus menunjukkan kuasanya. Setidaknya di Injil Matius ini ada 5 bukit di mana Yesus menunjukkan kuasanya. Yang pertama dalam Matius 5. Di situ dikatakan ada cerita khotbah di bukit. Di situ ada kuasa pengajaran yang diberikan oleh Yesus di bukit ketika ia berkhotbah. Kemudian ada bukit kedua, di mana disitulah Yesus berdoa ketika hendak menerima penyaliban. Di situ terlihat bagaimana kuasa Allah di dalam diri Yesus yang sepenuhnya manusia. Kemudian bukit ketiga adalah ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Itu ada diceritakan dalam Matius 15 ayat 29 sampai 31. Kemudian bukit keempat, di mana terjadi transfigurasi, di mana Yesus dimuliakan ketika dia berjumpa dengan Elia, dan juga disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kemudian bukit kelima ini, untuk menyatakan kuasa kebangkitan Yesus, menyampaikan amanat agung Yesus, yaitu di Galilea. Jadi ada 5 bukit yang digambarkan oleh penulis Injil Matius ini, di dalam menggambarkan kuasa Yesus. Nah, pertanyaannya kemudian lagi adalah mengapa harus di Bukit Galilea? Kalau kita membaca Markus 1 ayat 14, Abang Kakak GSM, di situ diceritakan, disitulah di bukit di Galilea itulah Yesus mengawali pekabaran Injil pertama kali. Jadi tugas mengabarkan Injil Kerajaan Allah diawali Yesus di kota Galilea. Kemudian kampung halaman Yesus sering disebut dari Galilea. Kalau kita baca Matius 21:11 atau Lukas 1:26, Yesus disebut orang Nazaret dari Galilea. Kemudian inilah yang membuat mengapa Yesus menunjuk Galilea sebagai tempat mereka bertemu setelah Yesus bangkit. Tetapi setelah mereka jumpa di Bukit Galilea, Abang Kakak GSM,
bahwa ada informasi kita baca di ayat 17, sepertinya ada keraguan yang dialami oleh para murid. Padahal sudah dengan mata fisik mereka melihat Yesus itu bangkit, tetapi seperti ada keraguan dalam diri mereka. Ini tidak jelas mengapa mereka ragu, padahal Yesus ada di depan atau di hadapan mereka. Tetapi kalau kita melihat lebih mendalam lagi makna yang disampaikan ayat 17 ini, sepertinya penulis Injil Matius ini ingin mengkonfirmasi bahwa berita kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat sulit diterima oleh fakta kehidupan. Sehingga di ayat 17 tadi kita lihat, walaupun Yesus ada di hadapan para murid, ada informasi bahwa para murid ada juga yang ragu melihat Yesus bangkit. Kemudian karena para murid ada yang ragu, Yesus kemudian menjawab keraguan-raguan para murid dengan menegaskan kembali di ayat 18 bahwa pada dirinya ada kuasa atas sorga dan bumi. Nah, inilah kelebihan Yesus sebagai manusia dan bagaimana dia menjadi seorang Allah, di mana dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga dia menunjukkan keilahiannya sebagai Allah, dan di bumi dia menyatakan keilahiannya dalam rupa manusia. Jadi kuasanya ada di sorga dan di bumi. Dan ternyata kalau kita lihat pekerjaan kuasa Allah di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kita sering menemukan bahwa kuasa Allah ini selalu membuat ciptaannya takjub dan heran. Inilah yang membuat mengapa berita kebangkitan Yesus di dalam kuasa Allah itu menjadi sangat sulit diterima oleh para murid, karena kuasa Allah ini memang selalu membuat ciptaannya, terkhusus para murid, takjub dan heran. Namun Yesus tidak berhenti pada keraguan-raguan. Inilah ciri khas Yesus. Yesus tidak mau berlama-lama di dalam keraguan-raguan. Yesus selalu mengerjakan hal yang pasti dan hal yang benar-benar lebih penting daripada berbicara keraguan-raguan. Sehingga di ayat ke-19, Yesus memberikan perintah. Nah, kalau ada kata perintah, berarti di sini Abang Kakak GSM tidak ada lagi unsur keraguan-raguan. Karena ini diperintahkan bagi mereka yang yakin dan ragu. Diberikan satu perintah, yaitu agar semua bangsa dijadikan murid Yesus. Dan diikuti dengan perintah baptislah di dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di sini Abang Kakak GSM dengan tegas akan menolak pandangan orang yang tidak mengakui Trinitas. Kita lihat eksistensi kekristenan yang tidak mengakui Allah Tritunggal semakin marak belakangan ini. Dengan tegas, dengan jelas, mereka menyatakan dirinya menolak kata Allah, Bapa, menolak Roh Kudus, dan hanya ingin berdoa di dalam nama Yesus, tidak di dalam nama yang lain. Atau hanya menerima Yesus sebagai pusat iman mereka, tidak mengakui Allah Bapa dan peran Roh Kudus. Tetapi kalau kita baca tadi ayat 19, di situ dikatakan bahwa ketika kita menjadikan semua bangsa murid Yesus, kita diperintahkan untuk membaptis di dalam kesatuan Tritunggal itu. Dan inilah yang menjawab sebenarnya tuduhan-tuduhan anti-trinitas kepada kekristenan kita. Abang Kakak GSM, fungsi baptisan di dalam pemberitaan Injil ini merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan firman. Mengapa? Karena baptisan menandakan seseorang telah ditahbiskan di dalam kematian Kristus, sehingga siapapun yang dibaptis akan mati di dalam kebangkitan Kristus, dan pada akhirnya akan dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Jadi dia adalah suatu hal yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam baptisan ada berita bahwa seseorang itu di dalam firman Tuhan dikatakan telah ditahbiskan di dalam kematian Kristus, sehingga ketika nanti mereka mati, mereka akan mati bersama Kristus dan akan bangkit di dalam kebangkitan Kristus. Dan di ayat terakhir, ayat 20, apakah GSM, perintah dan teladan Yesus kepada para murid ini harus menjadi tradisi yang dijaga dengan cara diwariskan pada generasi kemudian. Tidak boleh berhenti kepada para murid. Perintah dan teladan Yesus ada banyak disampaikan Yesus kepada para murid, sehingga itu harus diberitakan
di dalam berita sukacita Injil, di dalam setiap ucapan firman Tuhan yang dilakukan para murid ketika mengajar banyak orang. Tetapi harus kita sadari, Abang Kakak GSM, bahwa proses transfer perintah dan teladan ini tidak mudah. Akan ada banyak tantangan dan bahaya. Kita tahu ada banyak para misionaris yang pada akhirnya harus merenggangkan nyawanya. Kemudian juga kita lihat bagaimana dalam konteks Sumatera Utara, ketika Injil pertama masuk ke Tanah Batak, itu kita lihat bagaimana resistensi yang kuat dari nenek moyang kita lah ketika menerima Injil pertama sekali. Tetapi di dalam bahaya dan ancaman yang mengancam para misionaris, ada satu janji yang disampaikan Yesus kepada para murid, bahwa Yesus akan menyertai para murid yang memberitakan Injil ke seluruh dunia sampai akhir zaman. Jadi tugas pekabaran Injil ini harus terus dilakukan sampai akhir zaman, karena Yesus menyertai sampai akhir zaman. Jadi proses pekabaran Injil tidak hanya berhenti di satu waktu, tetapi akan terus berlanjut dan terus berlanjut sampai di akhir zaman. Inilah mengapa pentingnya fungsi pekabaran Injil di dalam kehidupan umat Kristen. Kemudian apa yang bisa direfleksikan oleh guru sekolah minggu? Yang dapat direfleksikan oleh guru sekolah minggu adalah, pertama, ternyata tanpa disadari GSM ini telah menghidupkan perintah memberitakan Injil. Bahwa tugas GSM adalah memuridkan anak-anak sekolah minggu dalam hal mengajar. Dan inilah yang menjadi hal yang sangat penting disadari GSM, bahwa tugas mereka adalah tugas yang sangat baik, tugas yang sangat besar, yaitu pemuritan dengan mengajar. Baik dengan firman Tuhan, baik dengan lagu-lagu, baik dengan teladannya, sehingga GSM harus benar-benar serius mempersiapkan dirinya, hidupnya, untuk proses pemuritan dan mengajar anak sekolah minggu ini. Kemudian ada transfer yang harus benar-benar diperhatikan oleh GSM, bahwa transfer perintah dan teladan Kristus itu harus benar-benar sukses disampaikan antar generasi. Nah, karena kita nanti pasti akan mentransfer firman Tuhan, teladan Tuhan dalam Alkitab kepada anak sekolah minggu, sehingga mereka yang tidak mengerti awalnya menjadi mengerti. Bahkan mungkin nanti ada di antara anak sekolah minggu kita yang akan menjadi pendeta, atau menjadi penatua, atau menjadi dokter, menjadi polisi, yang kemudian memberitakan perintah dan teladan Tuhan itu melalui profesinya. Sehingga memang tugas yang sangat berat yang dimiliki GSM di dalam memastikan transfer perintah dan teladan Kristus itu kepada generasi berikutnya tetap berlangsung. Oleh karena itu, tugas yang berat itu dapat dilihat dari bagaimana cara GSM mendorong anak sekolah minggu memahami bahwa ketika mereka dibaptis, sesungguhnya mereka itu sudah menjadi milik Kristus sampai mereka mati. Nah, jadi ini tugas GSM, meyakinkan anak sekolah minggu itu adalah milik Tuhan, bukan milik si jahat atau milik kuasa-kuasa yang lain. Ini adalah tugas yang berat yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh GSM. Untuk refleksi anak sekolah minggu dari firman Tuhan ini sebenarnya dapat memahami bahwa baptisan di dalam dirinya menjadi tanda mereka telah bersatu di dalam Kristus. Kemudian, ketika mereka tahu mereka telah menjadi bagian di dalam Kristus, anak sekolah minggu harus mengambil bagian dari perintah Kristus ini. Mula-mula mereka dapat mencontohkannya, teladan Kristus ini di tengah kehidupannya, dan kemudian ketika dewasa nanti, mereka sepertinya ada komitmen untuk mengambil peran pemuritan atau pengajaran yang lebih dalam lagi. Metode pembelajaran untuk firman Tuhan di tanggal 9 tidak banyak berubah. Bisa menggunakan gambar yang berkaitan dengan tema, karena metodenya masih online, bercerita dengan alat peraga, dan kita dapat mengevaluasi pembelajaran melalui aktivitas.
Nah, langkah-langkah untuk nanti yang mengajar, dalam hal ini Samuel Ninggulan, GSM dapat menceritakan kembali teks Alkitab dengan menggunakan bahasa sederhana, dapat memakai ilustrasi gambar sebagai alat peraga, di mana yang dapat diceritakan GSM kepada ASM adalah bagaimana ada janji atau pesan yang disampaikan Yesus kepada para murid, bahwa setelah kebangkitan Yesus, mereka harus bertemu di Bukit Galilea. Ini bisa diingatkan atau disampaikan kepada anak sekolah minggu. Kemudian yang kedua, di Bukit Galilea itu ada tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Apa tugas itu? Di poin ketiga nanti, GSM bercerita bahwa secara sederhana tugas itu adalah menjadikan bangsa menjadi murid Yesus, kemudian membaptis mereka, lalu mengajar mereka. Sehingga tujuan pertama tercapai, yaitu ASM dapat menjelaskan arti amanat Yesus. Hal yang kedua, GSM dapat menjelaskan dan memandu ASM tentang tindakan apa saja yang dapat dilakukan mereka sebagai bagian di dalam melakukan amanat Yesus itu. Nah, contohnya ada 2 yang saya sampaikan di sini. Nanti bisa ditambahkan oleh Samuel kalau ada contoh lain. Yang pertama, mereka tidak ragu. Ini tadi menjawab ayat 17, bahwa mereka tidak ragu untuk beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Secara sederhana, di sini, di poin ini mengatakan bahwa anak sekolah minggu tidak ragu untuk percaya kepada Yesus. Kemudian, dalam melakukan perintah, mereka dapat bersukacita untuk menolong temannya, saudaranya, dan orang tuanya. Kalau ada poin lain nanti, yang lain bisa ditambahkan oleh pelayan firman. Dalam hal ini, calon penatua Samuel Nenggolan. Sehingga tujuan kedua dapat tercapai, yaitu ASM dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan imannya. Langkah pembelajaran ketiga, untuk mengambil komitmen atau mengungkapkan tekad untuk melakukan amanat agung. Ungkapan tekad ini bisa kita ajak ASM dengan cara menyebutkan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan ini mungkin nanti untuk hari Minggu tanggal 9, mungkin ini adalah tugas MC nantinya untuk menyampaikan ayat hafalan. Harusnya ayat hafalan dari awal kita imbau supaya dilakukan dengan cara kreatif, dengan menggunakan alat-alat atau menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, sehingga anak sekolah minggu dapat mudah menghafalnya. Dan yang kedua, dalam mengajak untuk menghafal, itu seperti Inang Mama Sebas, Dr. Maria Hutagalung, sangat bagus. Ketika dia mengajak anak sekolah minggu menghafal, dia juga ikut menghafal. Nah, jadi ini poinnya, supaya nanti MC dapat mengkreasikan bagaimana menyampaikan atau mengajak anak sekolah minggu menghafal ayat ini dengan cara yang kreatif. Untuk lagu-lagu, karena kita berbicara tentang bukit, kita ajak anak sekolah minggu bernyanyi Ku Mendaki ke Bukit Sion. Kemudian karena diajak untuk perintah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, kita ajak nyanyi Jalan Serta Yesus. Kemudian karena mereka mendengar perintah Yesus, kita ajak anak sekolah minggu bernyanyi Ku Dengar Suara Yesus dari PKJ ya. Ku dengar suara Yesus. Itu lagunya. Kemudian Aku Dengar Bisikan Suaramu. Kalau nggak salah ini lagu puji syukurnya Katolik, tapi bagus juga lagunya. Kemudian lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah, kalau tidak ada yang belum pernah mendengar lagu keempat, Aku Dengar Bisikan Suaramu, saya mengajak kita untuk mendengar lagu ini selama 2 menit ya, Abang Kakak GSM. Saya yakin kita semua pasti pernah dengar, tapi jarang menemukannya.
Nggak bisa digedein ya, Amang, volumenya. Jikalau engkau menaati perintahku, pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilih, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Ya, kira-kira itu. Kedengaran lagunya ya, Abang Kakak GSM ya? Kedengaran ya? Iya, Amang. Oke. Ya, itu lagunya tadi, lagunya bagus. Nanti saya akan kirim ke MC atau nanti ke grup untuk kita sama-sama mempelajarinya. Ini dari saya bisa dikembalikan kepada Inang Melody sebagai koordinator GSM. Terima kasih Amang ya. Sebelum yang lain, ada yang mau bertanya atau diskusi? Tapi sebelumnya, aku mau bertanya Amang. Memang kan sekarang sedang virtual. Anak-anak kita tidak bisa langsung tanya jawab kan? Tapi ketika nanti kita sudah tatap muka, saya memang takut, bukan takut, memang ingin tahu juga kenapa ya. Nanti ada tiba-tiba anak, kakak kenapa kok kita baptisnya nggak diselam? Tapi itu baptisnya diselam, kenapa kita dipercik? Nah itu gimana Amang? Ya terima kasih Nang ya pertanyaannya Nang. Sebenarnya kan baptisan itu dalam Alkitab Perjanjian Baru berasal dari kata Yunani baptiso, artinya mandi, gitu kan. Nah, ketika dikatakan mandi, esensinya kan adalah memberikan air ke tubuh, itu kan esensi dari mandi. Nah, mengapa kita tidak selam? Sebenarnya baptisan selam itu dalam Perjanjian Baru kita tahu bersama itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita masih ingat kan, apakah KGSM kan? Kita jangan kalah di sini, nanti anak sekolah minggu jangan-jangan lebih membaca dari kita kan. Nah, baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Ini yang penting kita tahu. Bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah, apa dikatakan oleh Yohanes ketika Yesus datang dari Galilea untuk menjumpainya supaya dia dibaptis? Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikian kan? Kemudian Yohanes Pembaptis berkata bahwa aku membaptis dengan air, tetapi yang datang ini membaptis dengan api. Nah, ini dia. Ini menunjukkan bahwa sudah ada pergeseran makna baptisan yang dibawakan oleh Yohanes dan dibawakan oleh Yesus. Nah, sehingga kita tidak lagi memasuki yang namanya baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan. Karena apa? Karena Yesus telah datang ke dunia untuk memberikan keselamatan. Nah, jadi kemudian dalam pergeseran itulah kita melihat bahwa baptisan pertobatan yang dilakukan dengan cara selam ini akan diubah esensinya dengan baptisan Yesus, yaitu dengan menahbiskan di dalam kematiannya, sehingga kita menjadi milik Kristus dan nama kita dapat tercatatkan di dalam buku Kerajaan Allah. Nah, jadi dengan demikian, dengan mengubah esensi, berarti diubah juga tekniknya, yaitu dengan cara memberikan percikan kepada seorang yang percaya kepada Yesus. Dalam hal ini, dalam Protestan, lebih sering dilakukan kepada seorang anak kecil, namanya baptisan anak. Tetapi memang hal ini juga sangat penting juga kita ketahui, bahwa di beberapa daerah bahkan menggunakan beberapa metode baptisan. Bahkan kami juga pernah mendapatkan informasi ketika
ada seminar di kampus bahwa di daerah Timur Tengah yang sangat langka dengan air, malah kekristenan di sana seperti di kekristenan Koptik Mesir mengatakan bahwa ada juga dibaptis dengan pasir mungkin, karena air itu adalah sangat langka di sana. Oleh karena itu memang esensi dari baptiskan itu adalah kan memandikan. Nah, tapi yang ingin disampaikan atau ditegaskan dalam hal ini adalah bahwa dengan percikan sendiri pun itu tidak mengurangi makna baptisan, karena baptisan itu adalah memandikan dengan air, dan kemudian esensinya adalah memberitahu bahwa dia telah ditahbiskan di dalam Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya. Itu aja sederhananya Nang untuk menyampaikan kepada umat Kristen untuk menjawab tudingan kenapa Protestan tidak melakukan baptisan selam. Nah, untuk anak kecil mungkin nanti dapat disederhanakan jawabannya, tergantung cara kita untuk mengantarkan informasi ini kepada anak sekolah minggu. Demikian mungkin Inang, Melody. Karena kan anak sekarang apa yang dilihat langsung ditanya kan Amang. Oh iya, benar. Itu pasti ada yang tanya nanti. Betul, Inang, betul. Iya. Ada yang lain? Kalau di gereja tetangga kita, kenapa dia boleh baptis berkali-kali ya, Abang? Kenapa? Ada yang bisa jawab, Abang Kakak? Kenapa? Contoh misalnya mereka buka bulan ini, 3 bulan berikutnya mereka mengajak kembali bagi yang ingin dibaptis baru lagi. Jadi selalu baptis baru. Indah tahu lah itu. Ada yang tahu jawabannya, Abang Kakak? Itu kenapa? Baik, Amang. Baik, Ya. Kakak. Pada dasarnya baptisan itu nggak boleh berkali-kali ya. Sebab hanya 1 kali gitu, pada waktu dia percaya pada Yesus, pengukuhannya adalah dibaptis, masuk dalam komunitas Kristen. Yang terjadi mungkin sekarang itu pergeseran atau menyimpang ya. Mungkin kamu berbuat dosa, maka kamu bisa disucikan dengan dibaptis. Jadi sering dibaptis. Sebenarnya itu tidak ya, begitu kamu percaya kepada Yesus, kamu serahkan diri kamu dalam tangan Tuhan, dalam gereja, kamu beri dirimu dibaptis. Kalau sering-sering dibaptis bagaimana ya? Kayaknya enggak ya seperti itu. Bagaimana dengan Tapi yang itu lain? ada. Bagaimana dengan yang lain? Abang Ada Kakak emang yang ya? lain? Orang Tapi itu dibaptis ada. berkali itu ya? Dan itu gereja besar loh. Iya. Ngaco itu gitu aja kan itu. Nggak baptis. Penting amat lu dibaptis mandi. Kenapa mesti beli baptis gitu kan? Kalau aku sih ngeliatnya gitu aja toh. Baptis itu sekali aja penetapan bahwa kamu sudah jadi percaya Yesus Kristus gitu. Lalu diperbaikinya sama Roh Kudus, sepanjang hidup kamu belajar tambah iman, bertumbuh, tambah pintar. Kalau kita kan dibaptis dari kecil karena bapak kita Kristen. Udah saya ikut Tuhan Yesus. Emang dari SMA langsung SMP kan ada pertumbuhan dong sampai sekarang penatua. Ya, Amang, saya mau nanya dong, Amang. Ya. Kalau ada orang baru, Amang, masuk ke gereja Lutheran, dia dari gereja Pentakosta, sudah dibaptis. Apakah kita sebagai gereja Lutheran mengakui baptisan beliau begitu, atau karena dia sudah masuk ke dalam komunitas yang berbeda, komunitas kita dibaptis ulang? Barusan terbersit pertanyaan itu. Tolong dijawab ya, Amang. Terima kasih. Ini terkait dengan pertanyaan Inang Melody tadi. Nah, sebenarnya jawaban untuk Inang Melody tadi itu simpel aja, Nang. Tadi kan kita ketahui bersama di Protestan bahwa baptisan itu adalah mentahbiskan di dalam kematian Yesus. Yesus mati berapa kali, Nang? 1 kali. 1 kali untuk selamanya kan? Dalam kitab Ibrani kan jelas dikatakan. Ibrani berapa itu, Nang? Aku pun lupa. Ibrani 7:27 mungkin, Nang ya. Ibrani 7:27. Ada yang bawa Alkitab di situ ya? Kalau dibacakan Ibrani 7:27.
Ibrani pasal 7 ayat 27. Firman Iya. Tuhan bunyi sebagai berikut. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, ketika menyerahkan dirinya pertama sekali sebagai korban. Berarti ketika kita ditabiskan dalam kematian Kristus, ya sekali aja, berarti nangkan nggak perlu berulang kali. Nah, disambung dengan pertanyaan Samuel, misalnya kita sudah dibaptis ini di gereja sebelumnya, ketika kita masuk ke gereja lain, apakah baptisan kita diakui? Ya diakui, kenapa tidak diakui? Ya kan, karena kan dalam semangat bergereja, kita mengetahui bahwa adanya satu baptisan, seperti itu kan. Jadi baptisan itu hanya satu kali yang dilakukan dan diterima, sehingga itulah yang menjadi dasar kita menerima baptisan dari gereja sebelumnya. Jadi gitu aja Samuel, kalau dia sudah dibaptis sebelumnya, ya kita terima saja, nggak ada masalah. Yang pasti sudah dibaptis dan juga dapat lebih baik lagi menunjukkan ada tanggal pembaptisannya. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, itu kalau yang tadi aku sambung pertanyaan itu Samuel. Dari gereja Pentakosta karismatik masuk ke kita Lutheran sudah dibaptis. Itu kategorinya ke kita sudah di sini juga belum, Mama? Baptisan itu, CD itu kan adalah yang berarti dia CD lagi? CD itu kan adalah mengikuti atau menyempurnakan, bukan menyempurnakan ya, CD itu adalah yang mengikuti baptisan gitu kan. Nah inilah, karena kan CD itu adalah peneguhan imannya. Nah belum tentu orang yang sudah dibaptis sudah di CD, karena rata-rata kan gereja Lutheran itu, gereja Protestan itu kan mengenal lebih dominan baptisan anak gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang mengkonversi agamanya dari agama non-Kristen menjadi Kristen, nah itu ketika dia mengkonversi agamanya, harusnya ketika dia mengkonversi itu, atau sebelum dia mengkonversi, dia sudah belajar dulu tentang iman-iman Kristen. Nah, di dalam penerimaan dia ketika menjadi Kristen nanti, dia dibaptiskan, namanya baptisan dewasa. Setelah itu nanti diikuti membacakan naksidinya, gitu. Jadi itu satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Ketika dia dibaptis, setelah dibaptis langsung dibacakan naksidinya. Nah biasanya nanti akan diberikan langsung akte baptisannya sama akte CD-nya. Nah, itulah yang. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dari baptisan dewasa yang belum mengenal Kristus. Tapi kalau dia dibaptis dari anak-anak, dia kemudian dibaptis untuk mengkonfirmasi itu, kan dia masih kecil belum tahu itu iman Kristen. Jadi dikonfirmasi ketika dewasa, dia mengerti nggak arti baptisan itu. Makanya tadi itu dikatakan pentingnya guru sekolah minggu. Jadi selama dia kecil sampai dia remaja, guru sekolah minggu itu menceritakan semuanya. Ketika dibaptis dia menjadi milik Kristus. Berarti dia diajarkan semua tentang Kristus. Lalu ketika dewasa nanti, remaja nanti, kemudian mereka anak-anak ini dikasih pelajaran khusus untuk mereview lagi imannya dari sekolah minggu. Sehingga nanti itulah dikonfirmasi, diafirmasi lagi. Sehingga itu nanti yang menjadi diteguhkan imannya di dalam peneguhan CD. Jadi tugas sekolah minggu ini sangat berat, karena guru sekolah minggu adalah pendeta pertama bagi umat Kristen. Itulah kira-kira beratnya menjadi guru sekolah minggu. Saya mau nanya dong, baptisan apa yang aku harus ceritakan di hari Minggu nanti, Amang? Apakah 3 aku kenalkan, baptisan percik, selam, sama memakai pasir seperti di gurun seperti itu yang perlu aku ceritakan, atau baptisan cara kita saja, Amang? Secara Lutheran, Protestan. Terlalu berat mungkin kalau kita sampai kepada baptisan selam itu. Kemudian kita ceritakan itu berasal dari awalnya pertobatan, kemudian terjadi pergeseran makna, kita tidak lagi selam tapi kita percik. Nah sebenarnya yang disampaikan sederhana aja lah. Rata-rata audiens kita ini dibaptis dengan cara apa gitu kan? Apakah dicemplungkan atau dipercik gitu kan? Nah saya yakin rata-rata itu kan dipercik semuanya.
Nah, jadi kita sampaikan aja kepada mereka bahwa adik-adik sekalian, bahwa kita bersyukur jika kita mendengar amanat agung Tuhan Yesus ini, bahwa kita diminta menjadi murid Kristus dengan cara dibaptis. Puji Tuhan, kita semua sudah dibaptis kan? Nah, kira-kira seperti itulah ya kan? Nah, adik-adik tahu nggak arti makna baptisan adik-adik sekalian? Berarti adik-adik sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, yang sederhana aja lah ya. Tapi nanti seiring pertumbuhan usianya, nantilah semakin mereka lama semakin mengerti. Karena ketika kita khotbah secara umum di ibadah virtual ini, kesusahan kita adalah kita menjangkau range usia dari 0 sampai 13 tahun, 13-14 tahun. Ini hal yang sangat sulit untuk menyusun pemikiran. Sehingga kita dalam khotbah mungkin dalam khotbah yang untuk umum ini kadang-kadang kita memposisikan diri kita berpikiran seperti anak-anak, kemudian agak usia 8 tahun, kemudian usia menjelang remaja gitu lah kan. Nah, tapi esensinya nggak usah terlalu yang berat dulu lah. Karena rata-rata anak-anak kita ini pasti masih mengalami baptisan percik yang dibawakan orang tuanya ke gereja. Kira-kira itu lah Samuel. Lihat yang mau diem apa enggak? Ditanya. Ini seru ya masalah baptisannya. Ada yang mau dibaptis 2 kali nih. Iya, seru tuh. Malah aku sempat kepikiran gini, Abang. Kalau dari gereja karismatik dibaptis, menikah di karismatik, terus masuk ke gereja Lutheran, itu berarti sudah sah kekristenannya, Abang? Sudah, kalau sudah dibaptis ya sah lah. Ya kan, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus kan. Gitu. Yang repotnya sekarang kita kan ini kelompok yang menyatakan diri menolak Trinitas kan semakin menguat. Kita lihat bahwa mereka mengatakan dengan terbuka mereka nggak percaya namanya Allah Bapa, mereka nggak percaya namanya Roh Kudus. Jadi setiap doa yang disampaikan hanya di dalam nama Yesus. Nah, padahal tadi perintah amanat tadi dikatakan dan baptislah mereka di dalam, nah, langsung kelihatan Allah Tritunggal itu kan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, terus apa respon mereka di ngomong gitu, Bang? Ya, pada dasarnya akan sangat susah kita berbicara dengan ekstremis, Amang ya, ekstremis. Jadi saya di dalam kehidupan berteologi ketika berjumpa dengan orang-orang ekstremis, ini akan mengalami satu benturan nilai. Nah, saya mengibaratkan seperti ini, Mang. Ketika kita menunjuk bulan dengan telunjuk, yang dilihat mereka bukan bulan, Mang, tapi telunjuk kita. Nah, itu dia memang bedanya, Mang. Jadi kita menunjuk bulan, tapi yang dia tidak melihat bulan, yang dilihatnya adalah telunjuk. Jadi kita menyampaikan sesuatu, tapi mereka tidak melihat yang kita sampaikan itu. Jadi ada mispersepsi lah gitu, Mang, kan. Sama misalnya kayak YouTube-nya Amang Guru kita yang berbicara tentang JPZ kan, yang sangat terkenal. Celakanya ini senior saya di UKSW. Dia alumni UKSW nih. S1-nya UKSW, S2-nya UKSW tapi tidak tamat. Nah, menurut teman-teman ya ketika di UKSW terlalu pintar anak ini sehingga semua dikritisi gitu kan. Nah, Amang Guru Jemaat kita kan mengkritisi tentang konten kritik JPZ ini yang dianggap membahayakan kesatuan NKRI. Tapi pada kenyataannya malah Amang Guru kita lihat di beberapa grup Kekristenan malah kena serang habis gitu kan. Iya. Ini satu hal yang paradoks. Nah, jadi memang makanya dikatakan untuk memberitakan pekabaran Injil ini bukan hal yang mudah. Tapi ada buzzer janji. Itu Amang, buzzer. Ya, kalau dikatakan buzzer, tapi kan kekristenan juga itu, Mang. Kan saudara kita juga. Kacau gitu, itu. Itu dia yang. Kalau waktu CD, aku kan belajar baptis ini karena waktu zaman CD itu kan kita SMA lagi hot-hotnya tuh suka ada apa tuh yang karismatik ya, bilang kamu nggak sah di baptis Islam, kamu harus itu. Mama Tobe juga dia ngomongin begitu dulu tuh lagi kuliah tuh.
Terus lalu karena lagi di sini, jawabannya pendetaku itu waktu itu dia ngomong begini, baptis selam, mau baptis apa sih namanya tadi, baptis percik atau baptis apapun, mungkin masa depan akan ada lagi baptis sembur pakai selang gitu kan, atau baptis apapun itu, mungkin ada penciptaan baru, itu nggak gitu penting. Karena kalau baptis caranya itu penting, pasti Tuhan Yesus ngomongnya begini, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis selamlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi caranya itu nggak penting. Mungkin besok ada baptis pakai ember atau pakai semprotan atau pakai yang kayak ada apa? Hand sanitizer itu namanya baptis hand sanitizer gitu. Apapun itu terserah lah. Ya kan kalau tiba-tiba ada kejadian satu negara India itu jadi Kristen semua, 1 miliar orang mau dibaptis, ya harusnya pakai ember disiram begitu kali ya, atau pakai yang buat pemadam kebakaran. Yang penting dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi nggak penting caranya toh. Nah begitulah aku jawab orang-orang karismatik ini. Lu penting amat lu mikirin selam lah, ini pusing ribet pala lu ah. Ada yang dibilang Sungai Nil, ada yang dibaptis di Sungai Nil katanya. Karena katanya Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Nil. Kan ada yang ngomong-ngomong begitu tuh, ya kan? Nah terus cara aku jawab begini, iya sama, zaman dulu kalau persembahan bawa kambing. Kalau sekarang kenapa bawa duit lu? Lu minta duit lagi. Persembahan lah bawa duit, ya kan? Jadi jangan pengertian Kristen itu dijadikan apa? Jadikan serendah itu gitu, nilai Alkitab itu serendah itu, caranya yang penting diribut-ributin, diperkara-perkarakan. Aku lebih suka Kristen yang praktikal gitu kan. Kita praktikal aja lah, melayani gitu loh, berbuat baik. Ya kan yang kayak gitu-gitu kalau direpot-repotin, pusing terjebak sendiri, kita pusing sendiri jawabnya toh. Jadi kita bikin bingung aja mereka sekalian canda-candain. Kan memang benar nyata-nyata di Matius itu kan alatnya begitu. Dia bilang baptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan. Nggak disuruh percik, selam lah. Ya heboh kali orang itu nggak bikin begitu. Nah gara-gara perdebatan itulah aku jadi nggak gitu tertarik sama yang menyala-nyalakan baptisan ini. Parbadaon itu kalau istilah orang Batak. Maunya marbadai aja kan. Perbuatannya nggak ada gitu. Ya ini gambar. Saya pikir ini awalnya gambar apa? Gambar hoax atau gambar bercandaan. Rupanya ini salah satu gereja di luar negeri di zaman corona membaptis dengan cara demikian. Semprot pistol air ya berarti namanya istilahnya. Baptisan pistol air ini berarti. Ini sah apa enggak baptisannya? Gitu kan. Nah, ya. Jadi memang pendeta itu ngomong begitu dia. Jadi itulah aku pegang teguh sampai hari ini kan. Bener juga nih pendeta ya kan. Oke. Nyatanya ada tuh pistol air kan? Ada tuh, ada lagi corona kan nggak boleh harus social distancing. Ya kan pistol air lah kita gunakan. Kenapa rupanya? Iya betul. Iya kan? Nggak penting caranya, nggak penting katanya gitu. Itulah soal baptisan. Ada orang kelompok-kelompok Parbada tuh kan ada kan, dia soal-soal teolognya ini terlalu berat dia persoalkan. Sebenarnya kan esensinya kan nggak mengasihi sesama, berbuat baik, beriman dan berbuat, kan itu esensinya agama. Kadang memang lebih banyak pada apa ya? Lebih banyak pada hal-hal yang bersifat ritus ya daripada hal-hal yang bersifat esensi. Ya, jadi misalnya kayak dibilang tadi baptis pakai seperti apa baptisannya gitu kan. Kemudian lebih terjebak misalnya pendetanya harusnya pakai dasi, pakai jas, pakai apa gitu kan. Atau pakai stola atau pakai jubah, mana yang lebih bagus gitu kan. Nah, kenapa jubahnya pendeta Protestan itu warna hitam kayak jubahnya pengacara? Lebih bagus seperti jubahnya pastor gitu kan. Nah, ada banyak yang terjebak kepada hal-hal fisik daripada makna yang sebenarnya. Nah, tapi kita jangan terjebak pada hal demikian, apalagi dalam memaknai amanat agung Tuhan Yesus ini. Karena ada beberapa kalangan yang memahami amanat agung ini sebagai proses kristenisasi. Jadi memaksa orang yang sudah beragama, kemudian harus dipaksa menjadi Kristen. Dengan alasan itu perintah Yesus, bahwa Yesus mengatakan harus dijadikan semua murid dan dibaptis. Nah, padahal dalam kehidupan beragama di Indonesia,
keagamaan itu tidak boleh dipaksakan. Nah, sehingga kita punya namanya pekabaran Injil di GKPI. Kita menginjili orang-orang suku anak dalam. Nah, tapi ternyata sebagai otokritik kita pun gagal sebenarnya melakukan penginjilan, dan penginjilan kita saat ini sangat sangat tidak terfokus, karena penginjilan hanya dipercayakan kepada calon pendeta dan juga para evangelis. Sepertinya enggan mungkin para pendeta untuk hadir di tempat penginjilan, dan ini menjadi otokritik juga bagi kita GKPI, karena GKPI sebagai informasi Abang Kakak GSM lahir dari semangat utang penginjilan. Nah, jadi GKPI ini hadir di dunia sebenarnya mengakui bahwa kita ada utang dalam penginjilan. Jadi harusnya GKPI ini gereja yang injili, gereja yang penginjilan. Harus semangat pemberitaan Injil yang dilakukan GKPI. Nah, kira-kira demikianlah yang boleh disampaikan dari kami. Ada lagi ya Bang Kakak? Kali dia ngelamun aja. Yang MC siapa Nang ya? Halo, iya. Inang pendeta. Oh ya, MC penyanyi? Neti. Boleh aja sih. Dia udah tahu gak lagunya Nang ya? Atau dia ada kesusahan gak ya? Nanti biasanya kalau nggak tahu dia nanya itu. Oh. Kalau nggak jalan-jalan nanti Nang ya? Iya. Oke. Kemana dia Kak Win? Tadi dia habis ikut bukber dia. Baru dia nyampe. Aku nyampe berapa lama baru dia nyampe tuh. Dia mandi deh ini. Udahlah aku aja yang ikut. Sampein ke dia. Udah aku ini sih ke screenshot sih lagu-lagunya sih. Oke. Ya, Inang Melodi silakan Inang. Kayaknya nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Mungkin mau tanya sama Amang. Amang, memang kalau buat kayak pemandu gerak sama pemain musik, kita pakai kaos Amang ya, yang agak itu lebar, harus ke meja atau dress gitu ya Mang? Ya, sebenarnya kan kita kan dalam hal ini menggantikan posisi yang ibadah minggu ya di tatap muka. Nah, jadi sebenarnya kita anggap aja sebenarnya kita sedang melayani tatap muka. Jadi kita sesuaikan aja lah bagaimana ketika kita pelayanan tatap muka, ya demikianlah kita berpakaian seperti itu. Saya tipe orang yang tidak terlalu mengkritisi pelayan dengan kostum atau pakaian, karena saya pikir itu adalah bagian dari kesadaran pelayan sendiri di dalam berpakaian. Dia nyamannya, dia merasa yakinnya dalam berpakaian melayani seperti apa. Saya pikir masing-masing pasti punya kontrol lah pasti di dalam berpakaian di pelayanan. Saya pikir itu Inang Win. Jadi dianggap aja kita sedang beribadah tatap muka di depan anak sekolah minggu. Yang aku lihat kan kayak di YouTube gitu kan, kalau yang pemandu geraknya gitu kan mereka pakai kaos tuh seragam gitu. Tapi warna yang gambar-gambar lucu gitu loh. Aku pikir misalnya pas pemandu gerak sama pemain musik atau pas pemandu gerak berdua kan, kalau kaos besar lebar sama warnanya gambar, kalau boleh gitu coraknya lebih menarik ke mereka gitu. Tapi waktu itu sempat tanya sama Kamel juga sih, lebih baik sih pakai kemeja atau dress lah gitu. Gue salah orang nanya ke gue, Win. Nanti gue bilang kok pakai kebaya, Win. Kan bagus gitu. Pasti lihatnya yang ini ya, sekolah di YouTube sekolah minggu yang Betel punya ya. Maksudnya kan mereka itu pakai kaos pakai rompi gitu kan, di sini kan. Oh, nggak masalah sih kalau kaos pakai rompi. Rompi itu tapi kalau nggak terserah lah, Win. Ya buat sekolah minggu ya. Biar lucu tuh warna-warna kan, kalau warna merah. Iya, setuju sama Winda. Ya sebenarnya kan pakaian ini kan menyesuaikan dengan tugas gitu kan. Nah, kalau pemandu gerak kan kepentingannya adalah untuk banyak bergerak. Nah, yang saya sering temui gini kan, misalnya
saya segan juga bicara sama ada GSM pernah saya jumpai. Dia ini di depan anak sekolah minggu, nanti pemandu gerak kan bergerak, dia pakai kaos tapi kaosnya terlalu ketat gitu kan untuk ukuran seorang guru sekolah minggu yang bergerak gitu kan. Nah, jadi saya panggil, saya bilang bahwa kamu sendiri merasa tidak leluasa dengan gerakanmu, sedikit-sedikit tarik baju ke bawah gitu kan, sedikit tarik lengan gitu. Nah, jadi saya bilang lain kali ya disesuaikan aja dengan pekerjaan, jangan salah kostum gitu. Nah, tapi saya pernah lihat ada orang lebih besar bajunya daripada badannya gitu kan. Jadi dia bergerak pun nyangkut gitu kan. Nah, jadi bebas makanya tapi proper gitulah ya bahasanya. Mungkin yang disebut bebas terikat, Mang. Udah dia bebas tapi terikat dia gitu. Bebas tapi proper gitu. Tapi ya itulah. Itu yang kita buat. Tapi apa-apa sebenarnya kebebasan gitu kan. Cuman asal sopan, proper gitu, pas gitulah. Ya nyaman dan etis lah gitu, proper lah istilah bahasanya. Kan susah. Ini di stop aja lah recordingnya ya, bahaya ini. Terekam nanti kita semua punya ini kan. Edak Bendahara lah, tolong bantu tutup doa ya. Oke lah, kita akhiri sermon kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau malam ini kami boleh mengikuti sermon sekolah minggu, mempersiapkan diri bagi seluruh pelayan untuk melayani sekolah minggu secara virtual. Tuhan berkati setiap pelayanmu, materi yang juga sudah disampaikan oleh Mang Pendeta, supaya bisa dapat dicerna dan dapat dinikmati oleh anak-anak sekolah minggu pada saat virtual, ibadah virtual nanti Tuhan. Berkati setiap pelayan, berikan kesehatan, dan pada saat nanti rekaman juga semuanya juga dapat hadir, dan semua yang boleh dipersiapkan dapat sungguh Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan kami malam hari ini. Biarlah apa yang dapat kami lakukan ini semata-mata hanya karena kami rindu anak-anak kami, Tuhan, boleh semakin mengenal Engkau. Ampunkan segala salah dan dosa-dosa kami, Bapa, di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami menaikkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, terima kasih kakak-kakak GSM, Mang Pendeta,